Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Septiahani dengan NPM 13119068. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi oleh Abraham Maslow, yang dimana awal dari perkembangan teorinya, Maslow mengamati perilaku kera. Hasil pengamatan, Maslow disimpulkan bahwa ditemukan sebagian kebutuhan yang diprioritaskan dari kebutuhan lain. Teori kebutuhan Maslow mengemukakan bahwa manusia mempunyai tingkatan kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Seumur hidupnya, manusia akan berusaha untuk mengatasi kebutuhannya dari yang paling mendasar. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan yang dikemukakan oleh teori kebutuhan Maslow, diantaranya kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Masuk ke dalam tingkat contoh dari teori motivasi oleh Abraham Maslow. Yang pertama, yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologi. Saya mengambil contoh dalam sebuah perusahaan, yaitu upah minimum, yang dimana kebutuhan fisiologi ini sangat mendasar dan wajib dipenuhi. Kebutuhan fisiologi atau fisik merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berulang. Seperti halnya setiap bulan atau periode tertentu, karyawan akan selalu menagih hak gajinya. Yang kedua, ada rasa aman, yang saya mengambil contoh dalam perusahaan, yaitu rencana pensiun. Karyawan akan bertahan lama pada suatu perusahaan atau bahkan hingga masa pensiunnya. Apabila kebutuhan rasa aman terpenuhi, karyawan yang merasa aman secara lingkungan ditambah dengan adanya perencanaan setelah pensiun. Juga ada kebutuhan sosial atau teman kerja. Contohnya, karyawan yang pada perusahaan sejatinya juga memerlukan kebutuhan interaksi sosial dan kasih sayang. Karyawan memenuhi kebutuhan ini dengan menjalin persahabatan dengan rekan sekerjanya, satu tim, dan interaksi antara atasan dan bawahan. Adanya hubungan dan komunikasi baik dalam perusahaan membuat lebih mudah bersinergi demi mencapai tujuannya. Yang keempat, ada penghargaan. Contohnya itu kondisi karyawan pada pemenuhan kebutuhan penghargaan terkait dengan jabatan yang lebih tinggi. Posisi tertentu akan membuat karyawan merasa dirinya dihargai, disegani, dan dihormati, sehingga karyawan yang telah terpenuhi kebutuhannya dasar sebelumnya akan bekerja lebih giat dan melampaui target demi memperoleh promosi jabatan. Yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu contohnya pekerjaan yang menantang yang dipilih oleh karyawan atau sumber daya manusia lainnya di dalam perusahaan merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Melalui pemilihan pekerjaan yang dianggap sebuah tantangan, maka kemampuan karyawan akan meningkat, kreativitas dan keterampilan yang selalu dilatih serta terus berkembang. Perkembangan itu akan membawanya kepada karir yang lebih gemilang. Selanjutnya ada hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Salah satu aspek untuk meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi atau daya perangsang kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang itu pemberian kegairaan kerja kepada karyawan. Telah dibatasi bahwa memanfaatkan karyawan yang memberi manfaat kepada perusahaan, ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasi kemungkinan tersebut ialah jalan memberi motivasi.